Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Marsal di channel Mata Islam, channel yang senantiasa membahas problematika kaum muslim di dunia, khususnya di Indonesia. Insya Allah, puncak ibadah haji ini akan bertepatan pada tanggal 6 Juni tahun 2025, yaitu Haji Akbar, bertepatan pada hari Jumat. Nah gini Pak Amin, ini ngomong-ngomong haji ini saya membaca sebuah ayat dari Quran. Ini saya baca terjemahnya aja Pak Awa. Ini yang gini, ini sangat ngeri sekali. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka itu tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Ini dikutip dari surat At-Taubah ayat 19. Ini gimana Pak Amin? Menurut jenengan ketika umat Islam bersatu di Mekah dengan peringatan dari Allah seperti ayat itu tadi Pak Amin. Ya, alhamdulillah. Ini channelnya Mata Islam Mas ya. Mata Islam. Insya Allah nanti kita akan membersamai jamaah ya, YouTube ya, untuk mengulas, membahas secara sederhana, tetapi kita upayakan tetap mendalam ya tentang berbagai macam problematika kaum muslimin baik di dunia, wabil khusus untuk yang ada di Indonesia. Coba tadi aja nanti saya cari ya. Itu tadi At-Taubah 19, nanti coba kita cari. Memang gini ya, itu kayak ayatnya kan ngeri-ngeri sedap itu ya Pak Wawa ya. Betul. Bagaimana mungkin Allah itu kemudian seolah-olah secara retoris itu dalam tanda kutip mencela ya orang-orang yang melayani orang-orang yang berhaji ya. Tentunya kan haji ini kan puncak spiritual ya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim itu ibadah yang paling berat itu kan haji. Tapi di situ ada ayat yang justru bagi pihak yang melayani jamaah yang berhaji. Harusnya kan mulia itu ya. Pihak yang melayani kaum muslimin ya, berhaji setiap tahun di Haramain ya, di Masjidil Haram. Tapi kok sama Allah dalam tanda kutip semacam dicela dan seolah-olah ada keburukan di situ ya, karena kan nggak sama loh orang yang melayani orang berhaji yang tentu tidak mudah kan, capek loh ya, apalagi konteks hari ini kan jutaan tuh, capek segala macam hal dilakukan secara kompleksitasnya kan luar biasa rumit itu, menangani sekian juta orang secara bersamaan, tapi kok masih ada semacam celaan gitu ya ketika disamakan atau dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad ya, terutama berjihad. Ada apa di balik itu? Dan itu menarik, nanti kita bahas nih Pak Wawa ya hari ini dalam kesempatan kali ini di Mata Islam. Tapi sebelum sampai ke situ Mas Marsal, Pak Wawa dan jamaah YouTube ya, harus kita sadari bersama memang hari ini, bukan hanya hari ini ya, terutama hari ini, terutama hari-hari terakhir ini, tahun-tahun ini ya, kita mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa memilukan, sangat memprihatinkan, yaitu terjadinya genosida di Gaza ya, yang menimpa saudara-saudara kita seiman, kaum mukmin, kaum muslimin di Gaza, yang aktor utama antagonisnya adalah si Rewel si Rewel yang sejak 7 Oktober 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, tahun ini 2 tahun kan 7 Oktober nanti kalau belum berhenti itu berarti sudah 2 tahun full ya terjadi genosida ya, sudah lebih dari 50.000 nyawa kaum muslimin itu
sia-sia, ya, terenggut dengan zolim, dengan sangat zolim. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, tetangga-tetangganya yang notabene juga negeri-negeri Muslim, negara-negara Timur Tengah kan jelas didominasi negeri Muslim ya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, ya, negara-negara kaya itu kok tampak diam, ya, bahkan mungkin celaan aja tidak kita dengar. Ya, tahulah ada bantuan sosial, tapi yang diperlukan Muslim Gaza bukan obat-obatan, makanan. Karena mereka dapat obat, besoknya kena bom. Hari ini makan, nanti sore kena bom, kan percuma juga. Yang mereka butuhkan adalah terbebas dari belenggu penjajahan, aneksasi, ya, dari si rewel. Ya. Nah, ini menjadi kontradiktif, ya, menjadi sebuah paradoks. Dengan beberapa ratus kilometer dari Gaza itu terjadi peristiwa haji. Artinya ini haji kedua. 2024, ya, itu ada haji, masih terjadi peristiwa genosida di Gaza, dan hari 2025 ada peristiwa haji lagi dan genosidanya belum berhenti. Ya, sempat kemarin Gaza, tapi kan tidak lama dibombardir lagi. Ya, semakin banyak korban. Di mana mayoritas adalah perempuan dan anak. Insya Allah. Jadi ini menjadi keprihatinan. Bagaimana mungkin dua potret yang sangat kontras. Di satu sisi di Mekah, jutaan kaum muslimin bersatu untuk menjalankan ritual ibadah haji, ya. Tapi tadi di sebelahnya puluhan ribu 2 tahun ini, ya. Kalau ditotal sama yang tahun-tahun sebelumnya sejak 48, sejak terjadi invasi si rewel, berdiri negara Israel di tanah Palestina itu, ya mungkin sudah jutaan juga nyawa melayang di sana, ya kan? Dan tidak pernah dapat solusinya. Ini menjadi sebuah keprihatinan. Satu sisi menggambarkan sebuah persatuan, tapi di sisi sebelahnya menggambarkan ketidakpedulian. Aneh kan ya Pak Wawa? Ya? Pak Wawa punya perhatian juga terkait dengan ini Pak Wawa? Ya, saya itu juga merasakan ya bagaimana ketika jutaan umat muslim berkumpul seolah-olah itu mereka itu seolah-olah mereka itu satu tubuh gitu loh. Iya. Tapi di sisi lain kalau nggak salah jarak kurang lebih 1.500 km Mekah ke Baitul Maqdis itu. Iya. Kurang lebih ya. Iya. Mereka itu menderita, menangis, dan saya itu sampai merasakan pasti saudara-saudara muslimin kita di Palestina itu membayangkan seandainya aku bisa ke sana, berkumpul dan bersatu bersama mereka itu, kapan itu tidak akan pernah terjawab itu. Nah, sisi lain mereka itu seolah-olah ya wis kita itu melakukan wajiban yaitu ibadah haji itu. Mereka yang muslim mungkin ya nanti aja kita pikir mungkin atau seperti itu gimana ya. Jadi terkesan egois ya. Betul. Iya. Padahal kan ada hadis itu ya Mas Marsal, bahwa gambaran kaum mukmin, kaum muslimin itu kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh ya. Ketika satu tubuh, bagian tubuh tertentu merasakan sakit, bagian tubuh yang lainnya, bahkan seluruh tubuh yang lainnya merasakan sakit yang sama. Jadi menjadi tidak logis ya, tidak masuk di akal saya gitu. Bagaimana mungkin yang katanya ibadah haji itu puncak spiritual, bahwa ibadah haji itu adalah simbol persatuan, itu kayak tidak ada artinya hari ini kalau melihat dua potret tadi itu loh ya. Terus apa gunanya persatuan saat berhaji, tapi tidak mampu kemudian melindungi saudara-saudara kita di Gaza, ya. Apalagi Pak Wawa bilang mungkin orang-orang Gaza itu kalau musim haji pengen juga ibadah, tapi mereka nggak bisa keluar dari tembok Gaza kan. Ya. Makanya kemarin itu di salah satu grup WA itu ada yang posting itu membanggakan Raja Salman, ya, mengundang 1.300
undangan haji gratis, ya ada yang marbot, ada ustaz dan sebagainya. Saya sentil dia dari 1.300 ada nggak tuh yang orang Gaza diundang? Iya kan? Artinya itu sebuah apa ya? Ironi. Gitu ya. Kasihan sekali. Justru saya kasihannya ke Raja Salman. Iya. Kalau saudara kita di Gaza aman, mati syahid, hidup mulia dengan kekuatan imannya gitu ya. Ya ini. Yang ngakunya Khatibul Haramain, pelayan dua kota suci, melayani kaum muslim yang berhaji setiap tahun, tapi tidak mampu, bahkan ya itu kemarin ada fakta justru bersahabat dengan Trump. Bahkan termasuk negara yang awal-awal menormalisasi hubungan diplomatik dengan si rewel, ya kan? Makanya tadi itu betul itu ayat yang di Mas Marsal, coba saya sudah ketemu ya, coba Mama saya bacakan ya, mungkin biar jamaah jelas ya. Ini dari At-Taubah ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wa yaumil akhir wa jahada fisabilillah. La yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumat dhalimin. Keras sekali ini. Apakah orang-orang yang memberi minuman, ini ya artinya melayani ya, kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, luar biasa, ini masjid utama ya kan, paling utama di bumi ini, Masjid Haram ini. Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan mengharap beriman kepada Allah dan kemudian hari akhir, maksudnya hari kiamat, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ini kayaknya relate ya. Iya. Di satu sisi dia begitu luar biasa melayani kaum muslimin, meskipun di sisi bisnis juga ya kan. Karena salah satu pendapatan gede pemerintahan Arab Saudi ya dari haji pasti kan. Ya. Itu dampak ekonominya luar biasa bagi Arab Saudi. Tapi ya itu tadi, semua jerih payahnya itu jangan-jangan sama Allah ini tadi relate. Orang zalim kan. Kenapa zalim? Ya dia nggak adil sama saudaranya. Satu sisi dia melayani saudaranya berhaji, tapi sisi lain dia membiarkan saudara-saudaranya dibunuh. Iya kan? Gimana Man? Mungkin ada tinjauan hadis ayat lain yang terkait kondisi hari ini yang memprihatinkan ini. Itu dari hadis Rasulullah SAW itu ini agak keras Mas Pak. Jamaah kita enggak dengar. Ya, dari gini jamaah YouTube ya. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Ini mengatakan seperti ini, katanya perumpamaan kaum muslim dalam hal kasih sayang, saling mencintai dan saling membantu adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam, bahkan dia tidak bisa tidur. Iya, itu hadisnya itu riwayat siapa itu? Hadis riwayat Muslim ini. Muslim, sahih, luar biasa. Jadi bagaimana kemudian kalau ya nanti si Raja Salman atau si Pangeran MBS Muhammad bin Salman itu ketemu Rasulullah, itu gimana nanti? Tanya, kamu pernah dengar hadisku ini? Ya kan? Kasih sayang kaum mukmin itu seperti satu jasad. Ya. Harusnya kan adil. Dia melayani yang berhaji, dia melindungi kaum muslimin yang ditindas, dijajah. Apalagi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Tidak jauh. Kan kalau jadi gini. Coba kita tarik dari perspektif lain ya. Apakah mungkin kaum muslimin di Palestina, ya Gaza terutama, itu akan terbebas dari penjajahan si rewel hanya dengan doa-doa kaum muslimin di Ka'bah atau di Multazam atau di Raudhah Nabi? Mungkin enggak? Sangat mustahil. Ini mengingatkan kita ya, khususnya saya, ketika dulu ada kisah atau cerita atau sejarah ketika Mesir itu diserbu, mereka malah mengumpulkan para ulama untuk membacakan hadis Sahih Bukhari. Ini kan juga nggak masuk akal. Diserang kok malah baca hadis Sahih Bukhari. Jadi doanya seperti mantra ya. Iya betul. Ajian gitu. Wah, langsung si rebel terbakar.
Ya cara kerja Allah itu enggak gitu sunatullahnya. Ya kita itu berdoa memang wajib kita berdoa kepada Allah karena yang punya kuasa satu-satunya ada Allah. Allah yang bisa mengizinkan kapan si rewel itu akan dihancurkan Allah. Tapi Allah itu juga menuntut kita, mewajibkan kita melakukan ikhtiar sesuai dengan problematikanya kan. Kalau problematika adalah penjajahan, sebuah invasi, sebuah aneksasi, sebuah kolonialisme yang di situ menggunakan instrumen militer, bahkan melakukan pembunuhan, bahkan mengarah pada genosida, dan itu sudah terbukti genosida. Bahkan si Benyamin ya, Netanyahu itu sudah jadi penjahat perang. Dia dicekal kan di beberapa negara Eropa karena dia sudah divonis penjahat perang. Itu hanya dengan doa, tidak mungkin. Hanya dengan bantuan obat-obatan makan, tidak mungkin. Mereka itu menyerang secara militer, ya dilawan secara militer, alias jihad. Gitu loh. Itulah yang dilakukan oleh saudara kita oleh Hamas di Gaza, gitu kan, berjihad. Tapi apa daya si Hamas ini? Hanya milisi, hanya menggunakan senjata rakitan sendiri dengan jumlah orang yang kita tahu lebih kecil lah ya secara kuantitas dengan pasukan IDF ya. Belum lagi sokongan dari Amerika gitu. Eropa. Dan apalagi kemarin itu kita lihat pemandangan yang jembeno ya. Coro-coro tak tubuhnya tos si Salman ini ya, Muhammad bin Salman MBS ini. Bisa-bisanya dia itu berjalan bergandeng ketawa ketiwi bersama Donald Trump. Bahkan ngasih apa kemarin itu? Bantuan investasi bersama, kontrak investasi puluhan ribu ya. Kalau Arab Saudi $23.000 sekian ya. Itu yang menjijikkan juga di samping kanan kiri itu ada wanita-wanita ya 23.000 kalau dikurskan 23.000 triliun rupiah ya itu. Kok bisa itu? Terus di sisi kanan kiri itu ada itu yang di wanita-wanita itu yang tanpa hijab itu ya. Wanita berambut panjang astagfirullahaladzim koyo nuwun sewu koyo goyang ngebor kuntilibu atau kuntilanak gitu ya. Jadi bagaimana mungkin sudahlah mereka ini tidak membantu, malah mereka itu bersekutu. Betul, seolah-olah mewadahi. Iya. Semua di dunia sudah tahu lah Amerika itu Israel besar. Dia adalah sponsor utama si rewel kan. Ya. Jadi kok iso gitu. Lalu apa sih makna haji buat mereka itu jadinya apa? Apakah semata-mata bisnis saja? Ya, apakah semata-mata itu hanya untuk menjaga legitimasi eksistensi mereka sebagai Khodimul Haromain? Ya, apakah kemudian memang mereka itu tidak peduli dengan saudara-saudaranya di Palestina? Ya, apakah mereka itu tidak takut doa-doa dari anak-anak Palestina? Betul. Ibu-ibu Palestina. Ya. Jadi saya tanya, itu apa nanti kalau Allah tanya di Yaumul Hisab itu? Itu mau jawab apa? Nah problemnya juga kita. Kita nanti tanya Allah itu kamu mau jawab apa ini? Orang-orang di Indonesia ini loh. Ya kaum muslim Indonesia mau jawab apa? Coba. Indonesia yang berhaji ya, saya belum haji ya. Allah belum kasih rezeki. Yang sudah berhaji itu, ya saya berharap ada yang tetap mau mendoakan, ya entah Allah kapan akan mengabulkan doa tersebut, yang jelas masih mau mendoakan, ya. Dan seharusnya lebih dari sekedar doa, lebih dari sekedar donasi, harusnya juga menyuarakan solusi yang hakiki. Bukan kemarin Presiden Prabowo kan katanya di berita itu ngomong apa Mas ketika sama si Emmanuel Macroni di depan Macroni itu kan Macroni, betul dia bilang Emmanuel Macron. Itu bahasa Prancisnya gitu. Itu kan ngomong gimana Mas, Indonesia siap mengakui eksistensi keberadaan negara Israel dengan syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Artinya kan two state solution. Nah ini kan tidak masuk akal ya. Ini meja ini wilayah Palestina. Lalu sampai datang memotong, mengambil. Ya bukannya sampai itu harusnya diusir. Karena ini sebenarnya bukan milik sampean. Tapi justru ya wes itu punyamu, punya Palestina gitu.
Kan aneh, itu kan sama saja mengakui penjajahan. Jadi justru menjadikan penjajah itu sebagai sebuah pihak yang diakui. Berarti kan dibenarkan tindakannya. Bagaimana mungkin seorang presiden Republik Indonesia yang di dalam preambul Undang-Undang Dasarnya itu mengutuk keras penjajahan, segala macam penjajahan di atas bumi. Tapi kok bisa-bisanya ngomong gitu? Apakah ada tekanan politik? Ya kita, tapi apapun itu tidak patut, tidak patut. Ya, padahal dulu pada saat kita itu merdeka, ya itu tokoh internasional yang pertama kali memberikan apresiasi, memberikan dukungan support itu real ya. Muhammad Amin itu dari Palestina. Ya. Dan ketika Palestina itu mulai terjajah sejak 48, kita tidak pernah memberikan dukungan yang real, hanya celaan, hanya kutukan. Apa sih? Ya, kok nggak mau Indonesia ini kan katanya mencintai perdamaian dunia. Terus kemudian penduduk muslimnya terbesar. Indonesia itu anggota OKI, Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam. Indonesia itu punya pengaruh katanya ya di dunia Islam. Ya, sekarang buktikan, ajak semua negara muslimin bersatu, kirimkan militer ke sana, usir Israel dari sana, selamatkan kaum muslimin di Gaza. Harusnya kan itu tadi, makanya kan nyambung kayaknya tadi. Iya, ada. Oh, ada coba. Atau tapi ini loncat dari 19 ke 39. Bunyinya itu seperti ini, Pak. Artinya itu jika kalian tidak berangkat berjihad, maka Allah akan menghasut kalian dengan yang sangat. Iya, itu jelas itu, jelas itu. Artinya Allah sudah mencela orang yang lebih memilih melayani orang berhaji dibandingkan berangkat jihad. Itu. Ya. Harusnya ya yang haji itu kirim aja ke Palestina hari ini. Menang itu udah berapa juta itu ya. Atau mungkin begini, Pak Amin, menurut saya ya. Para muslimin yang ibadah haji itu tidak hanya melakukan ibadah haji, tapi punya misi jihad. Maksudnya misi jihad itu kan tidak harus dengan senjata atau fisik ya. Dengan kata-kata. Iya, betul, dengan seruan. Betul itu. Jadi kita bayangkan coba jadi ketika tular gitu loh. Iya, ketika mereka wukuf di Arafah ya tanggal 9-nya hari Kamis itu mereka berkumpul lalu mereka bersuara dengan serempak. Ya, hancurkan Israel, ya hancurkan Amerika, semua yang membunuh kaum muslimin, bukannya di Gaza, tapi juga di Suriah, juga di Afghanistan, juga di negeri-negeri kaum muslimin yang tertindas. Hancurkan ya Rabb, hancurkan ya Rabb. Dan mereka berkumpul, selepas haji ini kita geser ke Gaza. Kan tinggal dikit. Seharusnya ya mungkin itu khayalan kita, tapi harusnya begitu. Harusnya begitu. Artinya menurut saya itu mereka dipanggil untuk momen kali ini ya. Mereka dipanggil haji itu sebetulnya ya. Selama ini kan mereka itu melihat hanya dari televisi, dari media sosial. Mereka secara batin atau secara ukhuwah itu lebih didekatkan. Karena satu jazirah ya. Tapi saya pengen husnudon aja Pak. Saya pengen husnudon bahwa sebenarnya kaum muslimin yang berhaji pun mereka pengen pasti nuraninya itu terusik dan pasti ingin membela kaum muslimin di Gaza atau di negeri-negeri lain yang tertindas. Tapi problemnya memang itu Pak. Problem paling mendasarnya adalah kita bisa bersatu secara spiritual, kita bisa bersatu secara ritual. Tapi kita nggak bisa bersatu secara politik. Kita nggak bisa bersatu secara kekuatan militer. Karena sekat-sekat negara bangsa, sekat-sekat nation state. Ya. Jadi semua akhirnya bersatu ketika haji, tapi kemudian kita pulang ke negara masing-masing, hilang lagi persatuan itu, sehingga lemahlah kita di hadapan musuh-musuh itu. Ya, padahal Rasulullah dulu itu mengawali sebuah negara adidaya, pada akhirnya menjadi negara adidaya dari kota Madinah menjadi negara Islam, negara Madinah, kemudian oleh Khulafaur Rasyidin berkembang sampai Afrika, berkembang sampai Asia jauh, bahkan berkembang sampai ke bibir Eropa kan, di Eropa Selatan. Itu menjadi negara adidaya dunia itu karena spirit jihad. Jihad itu bukan
perang cari harta. Ya. Jihad itu adalah memfutuhkan bumi-bumi yang belum tersentuh oleh cahaya Islam. Bumi-bumi yang masih tertutup dari cahaya Islam itu pasti bumi-bumi yang mengalami fasad, mengalami kerusakan. Ya, karena Islam itu hadis berahmatan alamin. Artinya kalau bumi itu belum tersentuh oleh Islam, berarti belum kena rahmat, belum merasakan indahnya secara hakiki apa itu namanya rahmat. Makanya difutuh, dibebaskan, bukan dijajah. Beda dengan orang Eropa, beda dengan orang Inggris, beda dengan orang Amerika hari ini, beda dengan orang Cina hari ini yang menganeksasi, mengkolonisasi, menghegemoni satu negara, satu wilayah itu untuk keuntungan bisnis, untuk keuntungan industrinya, untuk keuntungan ekonomi. Tidak. Jihad itu kita membebaskan bumi ini dari kegelapan, dari penindasan, biar masuk cahaya Islam, biar masuk rahmatan lil alamin Islam. Dan hari ini terbalik, Pak. Bumi yang ada hari ini ada sekitar 2 miliar kaum muslimin. Terselimuti kabut gelap. Kita hidup terpisah-pisah, tersekat-sekat. Kita hanya bisa bersatu secara ritual saja. Itu pun semu. Ya. Kan kalau haji itu paling orang di Mekah itu 20 hari lah ya. 20 hari. Itu ya semu. Habis itu sudah selesai. Tidak membekas. Tidak membekas. Terlepas apakah kita mabrur atau tidak, kita tidak bahas itu. Tapi kita sangat menyayangkan mengapa momentum persatuan pada saat berhaji itu tidak diimplementasikan secara konkret, real, untuk tadi minimal ini yang peristiwa terkini Gaza ini. Dan sangat-sangat kemudian membuat jengkel ya, kalau boleh marah itu ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi bisa. Mereka masih menyandang Khotimul Haramain, gitu. Tapi secara politik, secara militer, secara ekonomi bahkan nggak berpihak pada kaum muslim. Jadi aneh. Menurut saya, apakah benar seperti ini, Pak Amin? Perbedaan antara jihad dengan perang yang selama ini dilakukan oleh negara-negara demokrasi atau nation state itu ya. Jadi mereka melakukan itu untuk menaklukkan. Tapi kalau jihad itu membebaskan. Membebaskan. Jadi kalau kolonialisme, imperialisme itu kan conquering, penaklukan ya. Kalau kita tuh futuhat, pembebasan dari apa? Pembebasan dari kegelapan kejahilian. Pembebasan dari sistem jahiliyah. Dibebaskan dengan apa? Dengan hukum-hukum Allah, dengan aturan-aturan Allah. Apa itu ya? Cahaya Islam itu. Islam itu akan bercahaya tanpa indah seperti lampu-lampu di sekitar kita ini jika dia diterapkan. Gitu loh. Jadi jangan cuma sholatnya, hajinya, puasanya, zakatnya, tapi juga Islamnya tidak cuma itu. Ya, politiknya, ekonominya, sosialnya, militernya. Ya kayak dulu Rasulullah itu kalau cuma ngajari ritual, Rasul tidak akan ada perang Badar. Tidak akan ada perang Uhud, tidak ada perang-perang Khandaq. Ya, para sahabat pun juga tidak akan ekspansi untuk memfutuhat Romawi, memfutuhat Persia. Bahkan dengan andil mereka itu yang bisa memfutuhat wilayah-wilayah di sekitar Jazirah Arab, kemudian Islam menyebar dan sampai ke kita. Ya, kita beruntung nih di Nusantara ini. Kita nggak ngomong Indonesia karena hari itu Indonesia belum ada. Di Nusantara di Biladil Jawiyah ini kita mengenal Islam tanpa perang. Kenapa ya? Karena Islam waktu itu sudah super power, Pak. Seperti Amerika hari ini menaklukkan Indonesia dengan tanpa perang loh. Iya kan? Ditaklukkan dengan apa? Dengan perjanjian militer. Ditaklukkan dengan apa? Dengan perjanjian ekonomi. Ditaklukkan dengan apa? Dengan hegemoni politik. Iya kan? Yang jadi presiden itu yang harus sesuai sinkron dengan kepentingan Amerika. Kan nggak ada perang, tapi kita tunduk sama Amerika kan? Ya. Kenapa kemudian seperti contoh kemarin? Kenapa Presiden Prabowo itu mengatakan dengan tegas, dengan tegas kan, akan mengakui Israel kalau kemudian Israel mau mengakui kemerdekaan Palestina? Ini kan double standar, nggak jelas. Ini nggak mungkin dikatakan oleh Prabowo secara tanpa tekan, nggak mungkin. Pasti ada tekanan politik, ada perjanjian pasti. Nah, itulah
kritik kita hari ini terhadap problematika kaum muslimin terkait dengan haji ini, sangat disayangkan kita belum mampu ya mengimplementasikan, mengaktualisasikan spirit haji sebagai sebuah puncak spiritual kaum muslimin, sebagai sebuah simbol persatuan kaum muslimin secara konkret, real di tengah-tengah kaum muslimin, untuk kemudian mengembalikan Islam itu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu yu'la wala, benar ya? Ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak lebih tinggi daripada Islam. Hari ini Islam itu kan itu menjadi tugas kita. Dan kritik kita, mudah-mudahan kaum muslimin jamaah-jamaah YouTubiah kita bisa memahami ini dan bangkit kesadarannya, berjuang bersama. Betul. Jadi haji tahun depan Palestina sudah terbebas dari Israel dan bersatu dengan kita seluruh kaum muslimin dunia. Amin. Untuk kembali menjadi Islam ya'lu wala yu'la. Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang rahmatan lil muhaimin. Teman-teman YouTube ya, ini sangat menarik pembahasan dengan Pak Amin dan Pak Wawa, namun sangat terbatas waktu. Ini saya tutup dengan sebuah kesimpulan dari bulan ini tadi. Haji itu bukan hanya perjalanan fisik menuju Baitullah, tapi ia adalah panggilan jiwa menuju kesadaran umat bahwa kita itu satu tubuh, satu arah, satu cita-cita meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Saya Marcel Kita di channel Mata Islam mohon pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.